Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah sebelum terlambat, kamu harus bisa melihat ini dan melakukan ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat buat Taurus, ini adalah energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan sapa kartunya. Semoga Taurus selalu bijak dalam menyikapi readingan ini dan bijak dalam berkomentar ya. Sopan berkomentar. Oke Taurus, fokus kartu ini. Kita akan lihat apa yang perlu kamu lakukan sebelum semuanya terjadi ataupun sebelum semuanya terlambat ya. Oke. Ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading kembali, bisa kebaca energi kamu ya. Oke, di sini ada The Phonic. Wow. Taurus, aku melihat di sini ada new fase baru, kehidupan baru, renew. Ada transformasi juga di sini. Change mind. Kamu berubah pikiran kamu juga. Kamu growth juga. Kamu yakin di sini. Ada keyakinan yang muncul dalam diri kamu. Ya, kamu akan bisa menjadi lebih baik. Ada perubahan dalam diri kamu, ada transformation juga. Renew ya. Intinya ada banyak hal-hal yang berubah dalam kehidupan kamu, begitu dalam pribadi kamu, diri kamu, dan lain sebagainya. Ya, Taurus. Ini aku rasakan. Mungkin Anda beberapa dari Taurus kayak akan menikah di sini, ya. Itu yang harus kamu lakukan. Mungkin kamu sudah lama menjalin satu hubungan dan kamu juga lihat di mana hubungan ini kayaknya ya butuh komitmen gitu. Karena kita sudah lama menjalin satu hubungan begitu ya. Ada beberapa dari Taurus yang seperti itu. Dan ada juga yang ingin merubah diri dia gitu. Karena dia tahu nih, atau kamu ya, kamu tahu bahwa aku harus merubah diri aku agar kehidupan aku juga berubah gitu loh. Karena selama ini kamu merasa kayak hidup kamu gitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Ya, mungkin saat ini tidak punya pekerjaan, saat ini mungkin kamu tidak punya uang, dijauhi orang gitu, dijauh teman, ya banyak hal mungkin yang kamu rasakan. Di situ akhirnya kamu merubah pikiran kamu. Change mind ya. Kamu mencoba untuk bertransformasi. Dan dulu kamu merasa kekanak-kanakan, ya mulai nih, aku nggak boleh begini. Nanti yang tahu ya semua orang pada menjauh gitu loh. Karena pasti dong kita gak suka dengan orang yang pikirannya itu sempit, kekanak-kanakan ya, tidak bijak ya. Makanya di sini kamu merasa kayak aku harus merubah diri aku gitu. Ya intinya mungkin selama ini kamu selalu nih curhat sama teman-teman ataupun suka mengeluh gitu kan. Sebenarnya mengeluh itu ya boleh, tapi jangan keseringan. Terkadang orang juga bosan, ya kan? Bosan, wah kenapa ya kak? Aku sulit banget, aku susah banget, anak aku banyak, suami nggak kerja gitu ya. Aku sendirian, cari uang mati-matian gitu ya. Nah itu kan adalah suatu keluh kesah. Intinya kamu tidak bersyukur gitu. Nah coba sekarang, rubah diri kamu, rubah pikiran kamu. Aku nggak boleh. Kalau aku ngeluh, otomatis aku akan dijauhi nih dari keberuntungan, dari keajaiban gitu. Ya, Taurus. Jadi akan ada fase baru yang akan kamu lewati nantinya di sini. Dengan perubahan kamu itu mungkin akan banyak keajaiban-keajaiban. Di sini aku juga melihat ada receiving what you need. Kamu akan menerima apa yang kamu butuhkan. Progression, ya, progression ya. Arriving, moving on, closing issue, ya. Ini ada beberapa dari kamu yang lagi kayak menjalin hubungan ya. Misal
hubungan yang saat ini mungkin lagi berkonflik, intinya on off terus ya, atau dia yang berjauhan dari kamu, tidak ada kabar berita, kamu yang LDRan, tapi tetap aja bertahan. Sementara kamu yang sering kayak merasa khawatir, merasa gelisah, kamu merasa takut ya, dia lagi ngapain ya? Kok WA aku nggak dibalas gitu? Kok telepon aku nggak diangkat? Nah itu seakan-akan kecurigaan itu muncul terus-menerus. Itu juga yang membuat hati kamu sakit. Seakan-akan tidak ada kepercayaan di sana, ya. Nah, jadi di sini kamu mencoba untuk kayak uh, merasakanlah melakukan sesuatu. Sebelum semuanya terjadi, kamu melakukan sesuatu nih, ya. Kamu mempelajari hubungan ini bagaimana ya? Apakah memang harus kita pertahankan dengan keadaan seperti ini, penuh dengan ketakutan, ya? Itu yang kamu lakukan. Ya akhirnya sebelum semuanya terlambat, aku harus melakukan ini. Mungkin kayak mencari tahu dia seperti apa, atau mungkin kamu bicara dari hati ke hati dengan dia. Hubungan kita ini bagaimana gitu? Apakah memang kita harus pertahankan? Tapi kalau kita pertahankan, kenapa di antara kita tidak ada saling percaya, ya? Saling curiga gitu. Nah, itu sebenarnya proses kamu untuk mengetahui apakah dia baik atau tidak. Jadi nantinya saat kamu mengetahui dia seperti apa dia, ya mungkin tidak ada hal-hal yang mungkin dia lakukan buat kamu atau tidak ada berjuang buat kamu atau kamu yang tidak ada berjuang buat dia. Jadi akhirnya ya udah, kita mungkin saling meninggalkan. Jadi kamu harus bisa tahu nih, kalau benar-benar meninggalkan dia itu adalah jalan terbaik, ya lakukanlah. Karena di sini kamu seolah-olah kayak lagi proses mencari jati diri, proses dalam mencari kebaikan hubungan kamu dengan dia. Ya kalau memang kamu sudah melihat kalau tidak ada harapan untuk bertahan, ya udah, kamu lepas. Karena akan ada sesuatu yang kamu butuhkan akan datang ke kamu di sini gitu loh. Jadi kamu jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Semua itu akan kamu lewati dengan dengan sabar gitu ya. Jika kamu sabar, kamu akan menerima sesuatu yang kamu butuhkan apa. Contoh, seseorang gitu ya. Nah, maka dia akan datang kepada kamu. Itu yang aku rasakan di sini. Oke, buat Taurus. Dan lanjut di sini ada seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party, interference. Nah, aku melihat di sini memang ada godaan ya. Ada godaan yang terjadi di antara hubungan kamu dengan dia. Contoh mungkin orang ketiga di sini. Aku melihat di sini ada third party. Orang ketiga di antara kamu dengan dia. Ya, apalagi mungkin kamu yang berjauhan. Kamu tidak tahu dia seperti apa di sana. Ternyata di antara kamu dengan dia hadir orang ketiga. Disitulah kamu merasa kayak aku harus melakukan ini sebelum semuanya menjadi sangat dalam gitu ya. Aku terlalu mencintai dia begitu dalam. Maka saat aku ketahui dia punya orang ketiga ya, aku sakit gitu, menderita. Ya, ini mungkin yang kamu rasakan, Taurus. Jadi, aku merasakan di sini, kamu perlu perhatikan ini ataupun melakukan ini agar semua itu tidak membuat hati kamu sakit, tidak membuat semuanya berantakan. Jadi perlu sebelum semuanya mungkin makin dalam ya, kamu nantinya terlalu disakiti ya akhirnya kayak depresi, stres ya dan lain sebagainya. Jadi untuk menghindari itu ya udah lakukanlah ini. Saat kamu memiliki gitu ya, memiliki pikiran yang positif ya udah, kamu lakukan apa yang menurut kamu baik. Oke? Taurus. Itu aku rasakan. Intinya sih ya, hubungan kamu dengan dia ini betul-betul memang butuh perhatian khusus, apalagi kamu dengan dia berjauhan ya, atau apalagi ya mungkin walaupun ada cinta, tapi kalau ini terjadi ya nggak bisa juga kamu pertahankan ya, begitu Taurus. Dan lanjut di sini aku ada abundance ya. Keep a positive mindset. Manifest exactly what you want. Gratitude bliss. Ya, jadi ini aku melihat kamu bisa menciptakan pikiran yang positif. Ya, intinya segala sesuatu itu yang kamu lakukan nantinya kamu yakinkan diri kamu kalau itu adalah yang terbaik dan akan membawa satu keberkahan dan sebuah kebahagiaan juga. Nah, makanya di sini aku melihat ada sesuatu yang kamu manifestkan itu akan kamu dapatkan. Intinya apa yang kamu inginkan
apa yang kamu manifestkan bisa akan terwujud. Salah satunya cinta, ya. Yang mungkin kamu sudah meninggalkan dia, kamu yakin suatu saat nanti kamu akan bisa bahagia, menemukan yang terbaik, dan di situ kamu akan bertemu, ya. Yakinkan diri kamu. Oke. Di sini ada paradise, ya, happiness, expansion, joy, playfulness, ya. Intinya di sini enjoying each other. Arti kata kamu akan bahagia, ya, mungkin dengan seseorang di sini. Akhir saat kamu sudah meninggalkan seseorang, akhirnya kamu ketemu nih di sini dengan orang yang tepat. Inilah tujuan kamu. Ya, hasil dari apa yang sudah kamu putuskan, apa yang sudah kamu lakukan. Ternyata inilah, ya, hikmah dari semua itu. Jadi kamu jangan takut untuk memutuskan sesuatu jika itu menyakiti kamu, ya. Kalau sudah membuat hati kamu sakit, kehidupan kamu hancur, ya, kamu jangan pertahankan hal itu. Karena itu makin hancur. Tapi coba perbaiki dulu gitu ya. Kalau sudah kamu perbaiki dan tidak ada perubahan, ya udah, itu semua tergantung kepada kamu. Oke? Taurus. Kita akan coba dengan kartu tarot ya. Apa yang terbaca di sini buat Taurus? Kita akan coba lihat apa yang terbaca di sini buat Taurus. Apakah yang terbaca buat Taurus? Untuk hal-hal yang perlu kamu perhatikan sebelum semuanya terlambat, ya. Kamu perlu perhatikan ini ya, gitu ya. Dan lakukan ini sebelum semuanya terlambat. Oke. Wow, lama sekali. Ya. Ini masih readingan untuk giveaway ya. Kita akan ambil, kalau bisa nanti saya akan ambil juga semua yang di zodiak Capricorn, Taurus gitu ya. Capricorn, Taurus, Aquarius gitu ya. Nanti di selama readingan dari tanggal 24 ya, kalau nggak salah kemarin ya. 23 atau 24 ya, sampai 27. Nah, aku akan ambil ya. Kalau sudah cukup 7.000 viewer, aku akan langsung undi. Oke? Nah, di sini aku melihat untuk zodiak yang terkondisi dengan kamu ada Gemini, Libra, Aquarius. Ya. Elemen udara, elemen air, water sign, Cancer versus Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ini elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, dan elemen api, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Taurus. Oke. Kita akan lihat di bottom of the deck ada Knight of Swords dan ini ada the Devil. Kamu itu Taurus adalah seseorang yang akan bisa mengatasi semua energi-energi negatif. Begitu juga halnya tentang energi ketiga. Karena kamu juga punya prinsip ya dalam hidup kamu. Saat aku sudah disakiti, aku tidak akan memberikan kesempatan kedua buat orang itu gitu loh. Ya. Sehingga kamu memperjuangkan lagi di masa depan. Kamu tidak ingin lagi melihat ke belakang. Kamu akan fokus ke depan. Jadi inilah pikiran kamu. Ya. Kamu hebat ya, Taurus. Bisa melakukan ini. Karena akhirnya kamu akan mendapatkan satu kebahagiaan di sini ya. Itu dia. Dan aku juga melihat akhirnya seseorang ini nantinya akan hadir ke dalam hidup kamu dan dia akan bisa memperjuangkan kamu. Oke? Seseorang ini adalah orang yang apa ya? Orang yang cool ya. Kalau di sini kamu ini perempuan, dia adalah orang yang benar-benar kayak terbuka gitu ya sama kamu. Dia seseorang yang baik, tanggung jawab ya. Penyayang ya kalau aku lihat. Dan dia penuh dengan kelembutan. Namun bisa saja dia akan menjadi tegas saat hatinya disakiti. Taurus ya. Jadi aku lihat di sini memang kamu dengan dia adalah orang yang benar-benar kayak inilah kebahagiaan kamu. Seseorang ini akan perjuangkan kamu nantinya. Saat kamu sudah mulai fokus ke depan, fokus ke masa depan, jadi seseorang di masa depan kamu akan sudah menunggu kamu di sini. Penuh dengan cahaya di sini. Ya. Walaupun memang kamu merasa kayak kepikiran, apakah aku bisa gitu loh menerima seseorang ini? Apakah aku sudah bisa move on? Apakah aku bisa meninggalkan seseorang? Bisa. Karena di sini kamu sudah tidak fokus lagi kepada masa lalu. Kamu fokus ke masa depan. Jadi buanglah rasa sakit ini. Rasa kecewa ini buang jauh-jauh. Dan aku juga melihat di sini
ada Queen of Pentacles. Kamu adalah gambaran yang akan bisa memberikan sebuah semangat untuk dia, ya, sebuah support juga untuk dia, motivasi juga buat dia. Intinya kamu dengan dia saling saling kayak melengkapi nantinya, ya, melengkapi. Ini juga ada Eight of Wands. Eight of Wands ini suatu hal-hal yang mungkin tidak terduga yang akan datang kepada kamu di sini. Karena di sini udah mulai ada peluang, mulai kayak ada janji antara kamu dengan dia, ya. Mulai ada muncul ketulusan, ya. Intinya juga ada kesempatan untuk kamu dengan dia bisa bersama. Walaupun di sini antara kamu dengan dia ada perbedaan. Dan dia mungkin juga tahu nih masa lalu kamu seperti apa. Dan dia berusaha untuk menerima itu. Begitu juga kamu, karena kita sama-sama punya masa lalu. Dan itu ya masa lalu biarlah jadi masa lalu. Saatnya kamu menatap masa depan, oke? Taurus, kita akan coba lihat. Apalagi yang terbaca di sini dengan kartu oracle buat Taurus. Oke. Apalagi yang terbaca? Wow. Ya. Ada rise. Kamu akan bangkit di sini ya, Taurus. Dari keterpurukan kamu, dari rasa kecewa, ya, dari rasa penderitaan kamu, ya, namanya kalau dikhianati itu pasti ya menderita sekali. Kenapa? Ya, karena kita sudah berjuang, kita sudah tulus sama dia, tahu-tahu ketulusan kita tidak dihargai, ya udah, gitu ya. Lupakanlah itu. Di sini ada your magic. Kamu adalah suatu keajaiban. Dan dia merasakan itu. Kamu itu adalah suatu keajaiban. Jadi itu yang dirasakan dia. Sebelumnya semua terlambat, ya kamu sudah memutuskan sesuatu dan akhirnya inilah yang terjadi. Kamu mulai bangkit, kamu mulai menemukan sebuah keajaiban, ya. Di sini juga ada collaboration of soul, ya. Intinya kamu akan merasakan ada ikatan-ikatan nih dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah belahan jiwa kamu, ya. Ternyata inilah hasil dari keputusan yang aku buat dulunya, yang sudah meninggalkan dia, ya. Bukan never ya, move beyond intention to believe. Apa yang kamu lihat mungkin itu akan bisa menjadi kenyataan ya. Kamu yakin semua yang kamu lihat itu akan bisa nyata ataupun yang kamu harapkan itu bisa jadi nyata. Dan di sini juga ada manifesting and doing. Manifestasi kamu punya manifestasi nih. Dan kamu lakukan itu. Karena kalau kita punya manifestasi, kalau kita tidak bekerja ya, kita tidak akan bisa mendapatkan ini gitu loh. Misal mungkin beberapa dari Taurus memanifestkan mobil gitu ya, beli mobil atau mau jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Tapi kamu tidak melakukan apa-apa, ya udah kamu tidak akan membeli mobil, kamu tidak akan pergi jalan-jalan. Tapi saat kamu punya manifest, aku pengen beli mobil, ya kamu lakukan sesuatu, apa? Ya mengumpulkan uang, nabung, bekerja, dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu usaha yang kamu lakukan, ya, buat Taurus. Itu yang terpenting. Jadi manifest itu ya itulah yang harus kamu lakukan ya. Jadi perlu kamu tahu nih sebelum semuanya terlambat, lakukanlah yang menurut kamu itu baik. Oke, Taurus? Itu yang bisa aku baca di sini. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih memahami apa yang harus kamu lakukan terhadap hidup kamu ya. Oke, sampai ketemu lagi Taurus. Dadah.